Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, yang kami hormati staf ahli bidang manajemen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, perwakilan keluarga besar Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, yang kami hormati Rektor ke-12, para wakil rektor, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Dekan dan pimpinan di lingkungan Universitas Padjadjaran, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Syukuran Akademik Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Padjadjaran untuk mengenang warisan pemikiran dan juga pengabdian dari seorang negarawan serta putra terbaik bangsa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Padjadjaran. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Pajajaran. Kepada Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang kesempatan hari ini diwakili oleh staf ahli bidang manajemen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Acep Sumantri yang sebentar lagi mungkin hadir bersama kami. Lalu Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial, Ibu Noneng Komaraningsih. Ibu Profesor Dr. Armida, Menteri Bappenas, yang juga merupakan keluarga dan juga keluarga besar Profesor Dr. Muhtar Sumatmaja. Selamat datang di kampus lagi, Bu. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan Dewan Profesor Sepajajaran, Rektor Unpad ke-12 Prof. Rina, para wakil rektor, para dekan, para pimpinan universitas, para guru besar dan staf akademika, lalu hadir juga perwakilan dari IKA Unpad, Ketua IKA Fakultas, Ketua IKANO, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh rasa syukur, kebanggaan, dan penghormatan dalam rangka syukuran akademik atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia kepada para Profesor Dr. Muhtar Sumatmaja, SHLLM. Hari ini tentu saja bukan hanya sekedar perayaan atas sebuah penghargaan negara. Hari ini adalah momentum refleksi tentang keteladanan intelektual, keberanian pemikiran, dan pengabdian seorang akademisi yang melampaui batas kampus, menjangkau bangsa, dan memberi pengaruh pada dunia. Hadirin yang kami hormati, bagi Unpad, Profesor Muhtar bukan hanya seorang tokoh nasional, beliau adalah bagian dari jiwa dan sejarah universitas ini. Seorang guru besar, seorang pemikir hukum, seorang negarawan, dan juga seorang rektor Universitas Pajajaran yang meletakkan fondasi penting bagi arah keilmuan dan pengabdian universitas kepada bangsa. Sejak lama, Universitas Pajajaran meyakini bahwa kiprah dan pemikiran beliau layak mendapatkan penghormatan tertinggi. Oleh karenanya, proses pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional ini telah dilakukan dalam proses yang cukup panjang. Unpad bersama Provinsi Jawa Barat membentuk tim penyusunan naskah akademik internal, menghimpun rekam jejak pemikiran dan kontribusi beliau, serta melakukan berbagai upaya akademik dan administrasi yang berkelanjutan. Upaya ini sudah dilakukan sejak lama, sejak kepemimpinan rektor-rektor sebelumnya, dan yang paling utama dilakukan pada saat kepemimpinan Prof. Rina beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah yang dengan penuh komitmen mengawal proses ini sehingga akhirnya mencapai pengakuan negara yang kita syukuri pada hari ini. Ini adalah bukti bahwa penghargaan kepada seorang tokoh besar tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui kesadaran kolektif bahwa bangsa harus menghargai pemikirannya, nilai-nilainya, dan keteladanannya. Hadirin yang berbahagia, nama Profesor Muhtar Sumatmaja tercatat kuat dalam sejarah hukum internasional dan diplomasi Indonesia. Pemikirannya mengenai konsepsi negara kepulauan telah mengubah cara dunia memandang Indonesia dari kumpulan pulau-pulau yang terpisah menjadi suatu kesatuan geopolitik yang utuh. Pemikiran tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum internasional, tetapi juga menjadi fondasi kedaulatan bangsa. Namun untuk kita yang lebih penting dari itu adalah teladan yang beliau tinggalkan, bahwa ilmu pengetahuan tidak berhenti pada ruang kuliah, ilmu harus hadir untuk menyelesaikan persoalan bangsa, ilmu harus menjadi jembatan antara pemikiran dan kebijakan, antara akademia dan kenegaraan. Prof. Muhtar menunjukkan kepada kita bahwa seorang akademisi dapat sekaligus menjadi pemikir strategis bangsa tanpa kehilangan integritas keilmuan dan kerendahan hati sebagai seorang guru. Bagi Unpad, beliau adalah inspirasi tentang apa arti menjadi universitas yang berdampak yang selama ini atau saat ini kita semua sedang usahakan, dan bahwa universitas
tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi melahirkan pemikiran yang membentuk arah sejarah bangsa ini. Dalam konteks hari ini, ketika dunia menghadapi dinamika politik, perubahan global, tantangan kedaulatan baru di bidang maritim, teknologi dan diplomasi, pemikiran Prof. Mochtar menjadi semakin relevan. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa keberanian berpikir jauh ke depan adalah bagian dari tanggung jawab intelektual sebagai seorang akademisi. Kepada keluarga besar Prof. Mochtar Kusumaatmadja, khususnya kepada Ibu Prof. Armida, kami atas nama Pajajaran menyampaikan penghormatan dan terima kasih. Kami memahami bahwa di balik seorang tokoh besar selalu ada keluarga yang menjadi sumber nilai, keteguhan, dan keteladanan. Hari ini, kebanggaan itu bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik Universitas Pajajaran, tetapi menjadi kebanggaan Jawa Barat dan seluruh bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya generasi muda Universitas Pajajaran, bahwa kebesaran tidak lahir dari popularitas, melainkan dari konsistensi pengabdian. Bahwa warisan terbesar seorang intelektual bukanlah jabatan, melainkan gagasan yang terus hidup melampaui zamannya. Semoga pengakuan negara ini menjadi penguat semangat bagi UNPAD untuk terus melahirkan pemikir-pemikir bangsa yang bekerja dengan integritas, keberanian, dan kebermanfaatan. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum syukuran ini bukan sebagai akhir perjalanan, tetapi sebagai awal untuk melanjutkan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yakni nilai keilmuan, kenegarawanan, dan pengabdian bagi Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan seluruh amal bakti beliau dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama menyaksikan tayangan video dokumenter yang merekam jejak perjalanan hidup, pengabdian, serta keteladanan Profesor Mochtar Kusumaatmadja sebagai warisan nilai dan pemikiran yang senantiasa menerangi perjalanan bangsa. Dunia mengenalnya sebagai pakar hukum internasional yang gigih memperjuangkan batas-batas darat, laut teritorial, dan landas kontinen Indonesia. Seorang yang tak pernah lelah berjuang memajukan pendidikan hukum di Indonesia. Ia adalah Mochtar Kusumaatmadja, seorang negarawan, pendidik, sekaligus pemimpin. Mochtar Kusumaatmadja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955 dan meraih gelar Master of Law tahun 1956 dari Yale University, Amerika Serikat. Tahun 1962, ia menamatkan kuliah S3 di Universitas Pajajaran dan menjadi doktor di usia 33 tahun. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan postdoktoral di Harvard University. Disinilah ia banyak belajar dan mengkaji pemikiran pakar hukum dunia yang kemudian menginspirasi teori hukumnya, teori hukum pembangunan. Prof. Mochtar itu karakternya keras dan tegas. Ya, Mochtar dari dulu selalu cerdas ya, mampu berpikir strategik gitu ya. Tapi juga dia seorang organisator yang ulung. Beliau itu seorang leader, seorang pemimpin, seorang yang kerja keras, tekun, dan juga visioner, ya, melihat ke depan selalu. Sebagai pakar hukum laut pertama di Indonesia, Mochtarlah yang menggagas konsep negara kepulauan yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Konsep yang kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara ini diperjuangkan Mochtar pada konferensi-konferensi PBB tentang hukum laut internasional dari tahun 1957 hingga 1982. Setelah melalui serangkaian perundingan pelik selama 25 tahun,
konsep wawasan Nusantara akhirnya berhasil diakui dunia internasional dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut ketiga pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Kita kan negara yang majemuk dalam segala hal ya. Harus ada struktur yang mempersatukan itu semua. Jadi secara geografis itu harus betul-betul jadi satu ya. Apakah itu daratannya, lautannya, pegunungannya, angkasanya. Karena kalau itu tidak bisa dipersatukan, ya, yang terjadi adalah suatu kesatuan politik yang bisa saja nantinya tidak tahan lama. Dan wawasan Nusantara ini membuat landasan hukum dan politik dan ekonomi untuk mempersatukan bangsa yang begini besar ya. Negara kepulauan dalam konsep hukum laut internasional adalah negara yang disatukan oleh laut secara de jure, tetapi secara de facto kita dianggap bersatu apabila di antara pulau-pulau kita itu dihubungkan oleh kapal berbendera negara kita sendiri. Jadi untuk mengimplementasikan de jure-nya hukum laut bahwa kita negara kepulauan menjadi de facto, kita harus penuhi laut kita dengan kapal-kapal kita sendiri, yaitu kapal dagang dan kapal nelayan kita sendiri, kapal pemerintah kita sendiri, dan kapal perang kita sendiri. Barulah konsep negara kepulauan, wawasan Nusantara yang beliau perjuangkan itu menjadi kenyataan di negeri kita ini. Kemampuannya di bidang hukum dan diplomasi membuat Muchtar Kusumatmadja dipercaya menduduki kursi Menteri Kehakiman tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri periode 1978 sampai 1988. Sebagai seorang diplomat, ia dikenal cerdas dan piawai mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang serius bahkan menegangkan. Kemampuan inilah yang membawanya sukses melakukan berbagai diplomasi politik, baik di tingkat ASEAN maupun internasional. Jadi sebagai diplomat, beliau bukan diplomat profesional, tetapi sikap beliau dan kemampuan beliau berdiplomasi itu luar biasa. Jadi di dalam pembicaraan, dalam perundingan dan sebagainya itu bisa menimbulkan rasa wibawa terhadap counterpartnya. Ya. Cara bicara beliau juga sangat bagus, sophisticated, dan terukur di dalam menyampaikan pendapat, tidak pernah ada emosi, dan itu yang memberikan kesan menurut saya sangat positif bagi teman berunding beliau. Ia juga menjadi pelopor pendekatan informal dengan menggagas pendekatan cocktail party sebagai upaya mediasi dan penyelesaian konflik Kamboja di tahun 1978. Jadi kalau menurut hemat saya, karya diplomasi semacam ini itu layak untuk diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional ya. Karena apa? Karena pahlawan nasional tidak hanya semata-mata bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan peperangan ya, tetapi juga bisa dilakukan dengan memperjuangkan lewat diplomasi. Jadi pada waktu itu ada perang berkecamuk di perang saudara di Kamboja yang menyulitkan upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Dan akhirnya Pak Muchtar mempunyai gagasan yang penting sekali dan membawa hasil, yaitu mengumpulkan semua pihak yang berperang untuk berkumpul dan mencoba mencapai penyelesaian. Tapi beliau juga sadar bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mereka yang berkelahi untuk berkumpul. Karena itu beliau mencari cara supaya meeting itu sifatnya sangat informal. Jadi beliau canangkan istilah cocktail party. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, Muchtar Kusumatmadja banyak melahirkan produk dan kebijakan yang fenomenal. Pada tahun 1972, kertas kerjanya mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup menjadi substansi laporan nasional Indonesia pada Konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia.
Hasil konferensi ini dikenal dengan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 1972. Mochtar Kusumatmadja dan Universitas Padjadjaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia pernah memegang beberapa jabatan strategis, mulai dari guru besar hukum, dekan fakultas hukum, hingga rektor. Sebagai ilmuwan, Mochtar Kusumatmadja melahirkan teori hukum pembangunan sebagai pengembangan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Teori ini kemudian dikenal sebagai Mahzab Unpad. Sumbangan terbesar Pak Mochtar itu dari teori-teori hukumnya. Misalnya Pak Mochtar mendefinisikan hukum itu tidak semata-mata norma, tapi hukum didefinisikan sebagai asas, sebagai kaidah atau norma, kemudian ada lembaga dan ada proses. Dan definisi hukum Profesor Mochtar seperti inilah yang kemudian saya implementasikan ke dalam RUU yang saya harus tangani ketika saya menjadi kepala BPHN dan menjadi dirjen. Itu beliau menekankan bagaimana harus diusahakan juga pada waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman, bagaimana harus diusahakan agar hukum yang hidup di dalam masyarakat kita itu dapat diangkat, sehingga hukum yang tertulis atau undang-undang yang dibuat pemerintah itu sebenarnya dirasakan juga oleh warga masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada akarnya di dalam masyarakat. Selain sebagai pendidik dan pejabat negara, Mochtar juga sukses sebagai profesional di bidang hukum. Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Biro Hukum Mochtar, Karuin, Komar atau MKK yang membantu pemodal-pemodal asing berinvestasi di Indonesia. Selain hukum, Mochtar juga mempunyai minat yang tinggi terhadap seni dan budaya, termasuk juga kuliner Nusantara. Cita-cita diplomasi ini diwujudkan dengan mendirikan restoran Indonesia Nusantara di New York tahun 1986, membentuk Nusantara Chamber Orchestra melalui Yayasan Nusantara Jaya pada tahun 1988, serta mengusung pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat atau KIAS tahun 1990 sampai 1991. Jadi Pak Mochtar ya menganggap ini pameran KIAS ini bukan semata-mata untuk tempat menunjukkan kebudayaan ya, tapi juga sebagai sarana untuk menggambarkan Indonesia ini adalah suatu negara yang unggul. Sampai hari ini, berbagai praktisi pengelola seni pertunjukan baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, sampai hari ini mereka masih sangat ingat, masih terkesan, dan masih terus membicarakan bagaimana suksesnya Festival of Indonesia in Performance yang adalah bagian dari KIAS, Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat di tahun 90 sampai 91 itu. Pertanyaannya sekarang adalah kapan lagi Indonesia punya tokoh sehebat Bapak Mochtar Kusumatmadja yang punya visi, menggagas, dan menggerakkan begitu banyak pihak untuk Festival of Indonesia sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan kita. Lelaki yang hobi bermain catur ini boleh dibilang sosok yang komplit sebagai seorang pendidik dan negarawan. Ia telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi pendidikan dan pembangunan hukum di negeri ini. Dengan wawasan Nusantara, ia memerdekakan dan menyatukan kita menjadi satu Indonesia. Rekam jejak hidupnya ini adalah teladan nyata bagi kita generasi penerus bangsa.
Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga tayangan yang telah kita saksikan bersama semakin meneguhkan penghormatan kita terhadap jasa dan juga pengabdian beliau bagi Indonesia. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita simak sambutan Gubernur Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Barat kepada Ibu Noneng Komaran Ningsih. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh jajaran, Prof. Rina, dosen saya tercinta. Yang saya hormati Bu Armida, Profesor Armida, Menteri Bappenas, dan merupakan keluarga besar dari Bapak Profesor Muhtar Kusumaatmadja, Bapak perwakilan dari Kemenlu Republik Indonesia, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Salam hormat dari Bapak Gubernur, Pak KADM, yang pada kesempatan ini belum bisa bersama kita Bapak, dan beliau mewakilkan kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini setelah perjuangan panjang ya Ibu Rina ya. Dari 2022 kita mengusulkan Profesor Muhtar Kusumaatmadja ini menjadi pahlawan nasional dari Jawa Barat 2023, dan alhamdulillah di 2025 berhasil menyandang gelar pahlawan nasional. Tetapi walaupun begitu, sebelumnya pun beliau tetap menjadi pahlawan kita ya, menjadi pahlawan kita, pahlawan di Jawa Barat terutama. Penganugerahan ini merupakan pengakuan negara atas sebuah perjuangan panjang, atas dedikasi tanpa henti, atas pemikiran besar yang telah mengukuhkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Pengusulan Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SHLLM telah dilakukan dari 2022, dan alhamdulillah di 2025 ini berhasil. Kita mengusulkan 4 sebetulnya Ibu di tahun 2025 ini, tetapi baru berhasil 1. Mudah-mudahan selanjutnya kita juga terus berjuang untuk mengusulkan calon pahlawan dari Jawa Barat ini. Bagi kami masyarakat Jawa Barat, kebanggaan yang sangat mendalam bahwa dari tanah Pasundan lahir seorang negarawan, seorang pemikir, seorang diplomat ulung yang gagasannya menggema hingga forum internasional. Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja telah membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya melalui medan perang, perjuangan dapat dilakukan melalui meja perundingan, melalui karya ilmiah, melalui keteguhan berargumentasi, dan melalui keberanian menyuarakan kepentingan bangsa di forum dunia. Konsep negara kepulauan atau archipelagic state yang beliau perjuangkan dengan gigih telah menjadi tonggak penting dalam hukum laut internasional dan diakui dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan tersebut bukan sekedar teori hukum, melainkan pondasi kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh, yang lautnya bukan hanya pemisah, melainkan pemersatu. Dari sosok beliau kita belajar tentang nasionalisme yang sejati, nasionalisme yang tidak gaduh, tetapi tokoh nasionalisme yang tidak retoris semata, tetapi diwujudkan dalam kerja intelektual dan diplomasi yang bermartabat. Beliau menetapkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan golongan. Kita juga belajar tentang integritas dan keteguhan prinsip dalam berbagai dinamika politik dan tekanan internasional. Beliau tetap berdiri teguh memperjuangkan konsepsi Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Keteguhan inilah yang menjadi ciri seorang pahlawan
berani mengambil sikap, berani mempertahankan kebenaran, dan berani memikul tanggung jawab sejarah. Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat alhamdulillah pada tahun 2025 ini seperti yang disampaikan BPS di minggu kemarin, kita berhasil pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, Ibu, masih di atas 5%, bahkan di triwulan 3-nya mencapai 5,8%. Kemudian pengangguran kita juga menurun dan kemiskinan juga menurun 0,3%, Bu, dari 7,08 di tahun kemarin dan kemudian sekarang menjadi 6,87. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya pahlawan berikutnya adalah pahlawan yang betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan kita. Menurun 0,3%, tetapi masih 3,55 juta di Jawa Barat kemiskinannya. Sama dengan seluruh populasi Provinsi Bengkulu, Pak. Karena penduduk Jawa Barat 51 juta, sehingga 6,7%-nya itu masih cukup tinggi. Nah, kemudian tentu saja harapan kami pahlawan-pahlawan yang ada di sini, pahlawan-pahlawan semua yang tentu saja pada saat ini apapun yang Bapak Ibu perjuangkan, ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama di Jawa Barat. Tentu saja pemikiran dari Bapak Ibu semuanya tadi disampaikan bahwa bukan jabatan yang akan selalu dikenang, tetapi ide dan kemudian gagasan yang kemudian juga praktek langsung gitu. Nah, ini mungkin karena di sini semuanya adalah para pemikir dan tentu saja mempunyai ide yang sangat banyak. Mungkin kita bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat ini, dan tentu saja kita memerlukan pahlawan-pahlawan dari seluruh lini ya, dari seluruh sektor untuk meningkatkan kesejahteraan kita di Jawa Barat. Teman-teman juga mahasiswa, kemarin kita sudah KKN di Indramayu ya Pak, dan kemudian mempraktekkan seluruh keilmuan kita bagaimana salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan Indramayu dan seluruh sosial budaya di Indramayu. Kita mengenal masih sampai saat ini warung pangku dan sebagainya, itu tentu saja juga lahir kerawanan-kerawanan sosial ini. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan kita yang cukup banyak, dan sampai saat ini mungkin kita belum berhasil ya, tetapi masih banyak tantangan untuk melahirkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat kita tentunya di Jawa Barat ya khususnya. Bapak Ibu sekalian, gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada beliau adalah pengingat bagi kita semua, pengingat bahwa sejarah bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan sunyi tetapi berdampak besar, pengingat bahwa setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan estafet perjuangan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing. Mari kita jadikan momen syukuran ini bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai komitmen untuk meneladani nilai-nilai nasionalisme, integritas intelektualitas, dan dedikasi tanpa pamrih yang telah dicontohkan oleh Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semangat perjuangannya senantiasa hidup dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya, kita akan ikuti keynote speech yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang manajemen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang tentunya akan memperkaya makna peringatan hari ini. Untuk itu kepada Bapak Acep Somantri kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, sampurasun. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Padjadjaran beserta seluruh jajaran. Dan yang saya hormati keluarga besar Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, dalam hal ini Ibu Profesor Dr. Armida Ali Shahbana. Senang sekali Bu bisa bertemu pada pagi hari ini. Serta para dosen, mahasiswa, hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Luar Negeri yang tidak bisa hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Sebetulnya beliau ingin sekali untuk hadir, namun karena ada agenda kenegaraan yang harus beliau hadiri pada pagi hari ini, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan salam hormat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengadakan syukuran akademik gelar Pahlawan Nasional Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak hanya merayakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, tapi kita juga mengingat kembali peran beliau yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia sebagai akademisi maupun sebagai diplomat. Kita semua tentunya sangat mengenal Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja sebagai sosok yang sangat berjasa bagi Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan pengakuan dunia sebagai negara kepulauan. Perjuangan selama hampir seperempat abad sejak diproklamasikannya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 tidak hanya berhasil mempersatukan Indonesia, namun juga mengukuhkan kontribusi Indonesia bagi perkembangan hukum laut internasional. Bagi Kementerian Luar Negeri, Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja meninggalkan warisan dan kenangan yang abadi. Sebagai Menteri Luar Negeri periode 1978 sampai dengan 1988, Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan diplomat yang andal dalam menavigasi politik luar negeri Republik Indonesia. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, pengakuan dunia internasional dan capaian monumental beliau sebagai konseptor prinsip negara kepulauan dalam Deklarasi Juanda diperoleh melalui proses yang panjang dan proses yang tidak mudah. Sebagaimana kita memaklumi bersama, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia masih mewarisi produk hukum kolonial yang berakar pada hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku selama ratusan tahun. Beranjak dari kepentingan strategis nasional untuk memastikan agar perairan di antara pulau-pulau Nusantara berada di bawah kedaulatan Indonesia, Profesor Mokhtar berhasil menerjemahkan tantangan yang dihadapi Indonesia ke dalam konsep negara kepulauan. Deklarasi Juanda adalah sebuah konsep hukum laut yang sistematis yang didukung dengan jurisprudensi Mahkamah Internasional sehingga memiliki pijakan hukum internasional yang kuat. Ide tersebut pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat internasional. Wawasan Nusantara yang menegaskan bahwa laut bukan pemisah, tetapi pemersatu wilayah negara, sekarang menjadi salah satu prinsip yang diusung banyak negara. Indonesia yang sebelumnya dituduh melanggar hukum internasional, sekarang disebut sebagai kontributor dalam pengembangan hukum internasional. Kini Indonesia tampil sebagai negara yang patuh terhadap hukum dan berperan aktif dalam mengembangkannya. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Profesor Mokhtar juga menjadi suara bagi aspirasi negara-negara berkembang.
yaitu menuntut keseimbangan antara keadilan global dan stabilitas hukum internasional. Pesannya jelas, hukum internasional harus adaptif terhadap perubahan dunia dan tidak boleh membebani negara berkembang secara tidak adil. Ide dan gagasan beliau tidak hanya dimaknai oleh Indonesia, melainkan juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Dari Profesor Mochtar, kita belajar bahwa hukum internasional patut dikritisi dan diperkaya dengan wawasan yang digali dari jati diri bangsa ini. Di tengah tantangan terhadap manfaat hukum internasional saat ini, terutama sebagai akibat dari tindakan-tindakan segelintir negara maju, pemikiran Profesor Mochtar justru menunjukkan bahwa hukum internasional masih relevan hingga saat ini dan juga di masa mendatang, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Sebagai diplomat dan akademisi, beliau menunjukkan bahwa international law is not merely interpreted, but negotiated and shaped through diplomacy. Beliau memadukan ketajaman akademik dengan realitas politik internasional, menjadikan hukum sebagai bahasa utama diplomasi Indonesia. Beliau membuktikan bahwa negara berkembang bukan sekedar objek hukum internasional, tetapi subjek aktif yang mampu membentuk norma-norma global. Di tengah ancaman terhadap tatanan rule of law, Indonesia harus tetap menjadi negara terdepan dalam penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS. Bapak Ibu yang terhormat, hadirin sekalian, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan bentuk pengakuan negara terhadap peran luar biasa seorang pemikir hukum dan diplomat yang telah mempengaruhi arah pembangunan bangsa melalui pembentukan hukum internasional. Kegiatan pada hari ini menjadi momentum penting bagi kita untuk meneruskan warisan Bapak Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa mendorong sinergi dan kerjasama yang kuat antara diplomat, praktisi hukum, dan akademisi dalam memenuhi kepentingan nasional di tingkat global. Semoga pemikiran dan keteladanan beliau terus menginspirasi generasi diplomat, akademisi, dan pembuat kebijakan Indonesia saat ini dan mendatang untuk berperan aktif dalam membangun tatanan hukum internasional yang adil, tatanan hukum internasional yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas keynote speech yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan tayangan refleksi pemikiran Profesor Mochtar Kusumaatmadja sebagai suluh yang menghidupkan kembali warisan, gagasan, dan juga pengabdian beliau. Profesor Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu putra terbaik Universitas Padjadjaran. Ia adalah sumbangsih bagi perjalanan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Walaupun ia lebih dikenal sebagai penggagas konsep negara kepulauan, namun kontribusi Prof. Mochtar sesungguhnya lebih luas. Di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Luar Negeri, Indonesia telah terlibat dalam upaya-upaya perdamaian khususnya di Asia dan Asia Tenggara. Jasanya untuk perdamaian dunia melalui perundingan berbuah anugerah Peace Medal dari PBB. Maka sudah sepantasnya bila jasa-jasa Prof. Mochtar dikenang lebih dari bidang hukum laut internasional saja. Prinsip-prinsip diplomasi Indonesia yang telah diletakkan olehnya adalah bekal dalam mengarungi pertarungan global yang penuh ketidakpastian. Kita tahu Profesor Mochtar Kusumaatmadja telah berhasil meyakinkan dunia bahwa laut adalah pemersatu, bukan pemisah. Perairan di antara pulau-pulau tersebut adalah perairan teritorial, di mana sumber dayanya adalah milik bangsa tersebut. Bagi Indonesia, konsep ini tentu saja akan sangat baik. Tidak hanya mempertahankan batas maritim, tetapi juga melindungi potensi sumber daya ikan yang melimpah dan ekosistem laut yang kita miliki yang bernilai tinggi. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.
melalui perikanan tangkap modern bagi 2,6 juta nelayan. Dengan demikian, berkat pemikiran Prof. Mokhtar, kita jadi mampu melindungi sumber daya perikanan dan kelautan yang bernilai triliunan rupiah, mencegah eksploitasi asing ilegal, serta memastikan pengelolaan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan dan generasi yang akan datang secara berdaulat. Berbicara mengenai pengelolaan sumber daya alam, terutama migas dan mineral, dengan landas kontinen saat ini, kita tidak bisa terlepas dari fondasi intelektual yang telah diletakkan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Pemikiran beliau bukan sekedar formalitas hukum maritim, melainkan sebuah manifestasi dari konsep wawasan Nusantara yang memberikan hak kedaulatan penuh atas kekayaan alam rakyat Indonesia di bawah permukaan laut kita. Bagi kami di Teknik Geologi, pemikiran Profesor Mokhtar Kusumaatmadja adalah jembatan yang mengubah ruang air menjadi ruang daya yang bernilai tinggi. Melalui doktrin beliau, wilayah landasan kontinen kita bukan lagi sekadar batasan peta, melainkan laboratorium besar eksplorasi migas yang harus dikelola secara saintifik dan berdaulat. Saya percaya pemikiran Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengelola sumber daya alam dengan lebih baik. Dalam pandangan ekonomi, gagasan Prof. Mokhtar Kusumaatmadja tentang wawasan Nusantara bukan sebagai slogan geopolitik. Ia adalah kerangka pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut tidak dilihat sebagai pemisah antara pulau, tetapi sebagai penghubung aktivitas ekonomi, distribusi, dan kesejahteraan. Dari cara pandang inilah ekonomi Indonesia seharusnya tumbuh, terintegrasi dari pesisir hingga daratan. Prof. Mokhtar menegaskan, kedaulatan atas laut dan sumber daya alam harus diikuti tata kelola yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks hari ini, pemikiran itu berbicara langsung tentang ekonomi biru, pertumbuhan yang bertumbuh pada kelautan, perikanan, energi, dan pesisir, sambil menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakatnya. Disitulah wawasan Nusantara menemukan maknanya, sebuah ekonomi yang menyatukan hukum, kedaulatan, dan keberlanjutan. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Berikutnya kita akan ikuti pandangan mengenai sosok Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kepada Bapak Ahmad Gusman Catur Siswandi, SH LLM PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Rektor, Bu Rektor ke-12, staf ahli Kementerian Luar Negeri, Ibu Kepala Dinas Sosial, Prof. Armida beserta seluruh perwakilan keluarga Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, pimpinan universitas, para dekan dan pimpinan fakultas, para guru besar, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pandangan penutup refleksi dari rekan-rekan dekan yang tadi telah menyampaikan sebelumnya, yang menunjukkan bagaimana warisan pemikiran Prof. Mokhtar itu betul-betul beyond atau tidak hanya sebatas bidang hukum, tetapi juga bidang-bidang lainnya, terutama bidang-bidang yang diwakili oleh kepakaran Universitas Padjadjaran. Dan itu adalah sebagian kecil saja dari pemikiran beliau yang menginspirasi bidang-bidang ilmu lainnya di Universitas Padjadjaran. Jadi kalau misalnya kita coba simpulkan bagaimana pemikiran Prof. Mokhtar ini dapat kita highlight atau kita beri garis bawah, kurang lebih adalah apa sebetulnya yang menjadi esensi dari pemikiran Prof. Mokhtar, kemudian di titik mana kita sekarang berada, dan kemana kita akan menuju. Dari sini kita tadi sudah banyak mendengar bahwa Prof. Mokhtar adalah penggagas yang kita kenal sebagai teori hukum pembangunan yang menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kemudian Prof. Mokhtar juga telah meletakkan fondasi yang hingga saat ini masih kami terapkan dalam pendidikan hukum, termasuk juga pendidikan hukum internasional. Dari pemikiran teori hukum pembangunan, kami belajar bahwa pemikiran Prof. Mokhtar menunjukkan hukum tidak hanya sekedar berisi
tata aturan, kelembagaan, dan lain sebagainya, tetapi juga adalah sesuatu yang mengiringi kita dalam menjalankan proses pembangunan sehingga ini menjadi sarana pembaruan masyarakat. Melalui teori atau konsep ini, lulusan Fakultas Hukum diharapkan tidak hanya sekedar seorang lulusan yang memahami secara klerikal aturan-aturan apa yang harus diterapkan dan harus dilaksanakan, tetapi juga akan berfungsi sebagai teknokrat yang mendampingi teknokrat lainnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dari hukum internasional juga Prof. Mokhtar telah menginspirasi kami untuk menunjukkan bahwa dengan konsepsi negara kepulauan bukan berarti kita breaking international law, tapi kita shaping international law. Dan di sini kami belajar bagaimana kita dapat terinspirasi dari putusan pengadilan internasional, Mahkamah Internasional, yang sebetulnya berbicara tentang konteks sengketa antara Inggris dan Norwegia. Wilayah yang letaknya bermil-mil jauhnya dari Indonesia, tapi kemudian konsepsi geografis khusus dari pantai Norwegia yang kemudian diwujudkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara adalah pemikiran brilian Prof. Mokhtar dalam yang menunjukkan bahwa kita dapat belajar dari setiap kondisi, situasi, dan memanfaatkannya bagi keuntungan kita. Di mana kita saat ini? Saat ini tentunya sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai pemikiran Prof. Mokhtar telah berakar dalam pola ilmiah pokok Universitas Pajajaran, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Sementara itu, kami di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran juga telah mencoba untuk mengejawantahkan pemikiran-pemikiran beliau dalam beberapa hal, termasuk salah satunya adalah pendidikan klinis hukum yang tadi berupaya untuk menjadikan lulusan hukum tidak hanya sekedar tukang dalam tanda kutip yang hanya mengaplikasikan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum dan aturan, tetapi bagaimana kemudian pendidikan klinis hukum ini dapat mengantarkan lulusan Fakultas Hukum untuk mengimplementasikan hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat. Yang kedua, kami belajar dari apa yang juga telah diwariskan oleh Prof. Mokhtar bahwa hukum tidak berdiri di atau eksis di ruang hampa. Namun dia harus juga menjalin sintesis dengan bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk salah satu yang sedang kami gagas di sini misalnya adalah hukum perubahan iklim. Kami di sini banyak belajar dan berkomunikasi juga dengan para pakar dari disiplin-disiplin ilmu lain yang berupaya untuk menunjukkan dan mengimplementasikan bahwa yang namanya upaya kolektif untuk perubahan iklim, selain ilmu hukum tentu juga harus belajar dari ilmu-ilmu lainnya. Dan yang ketiga adalah khusus untuk bidang hukum laut, kami telah cukup lama berkolaborasi dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta juga pariwisata bahari di sekolah vokasi, untuk kemudian bersama-sama menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berbicara tentang hukum laut sekedar sebatas aturan atau pasal-pasal dalam konvensi, tetapi bagaimana kemudian itu dapat relevan dengan upaya untuk melindungi sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan juga pariwisata bahari secara berkelanjutan. Kemana sekarang kita menuju? Saat ini dunia internasional dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, semakin kaleidoskopik, dan banyak sekali aspek-aspek hukum internasional yang mengalami anomali, termasuk juga apa yang ingin kita capai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Disinilah tantangan bagi kami semua untuk terus mengimplementasikan pemikiran Prof. Mokhtar Kusumaatmadja yang mengajak kami untuk tidak hanya menganalisis atau menelaah sekedar atau sebatas ilmu hukum, tapi bagaimana kemudian ilmu-ilmu kami dapat berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan global. Dan apa juga yang kami dapat pelajari dari warisan keilmuan beliau adalah bagaimana kita perlu lebih confident dalam memajukan peran Indonesia di tengah konteks global atau hukum internasional yang serba tidak pasti saat ini. Apa yang kita lihat, situasi di berbagai belahan dunia memaksa kita sebetulnya untuk meneladani kembali apa yang telah dituangkan oleh Prof. Mokhtar melalui konsepsi negara kepulauan yang menunjukkan bahwa negara berkembang juga dapat shaping international law, tidak hanya menjadi followers dalam international law. Itu yang kemudian juga akan terus kami upayakan dalam proses pendidikan dan juga dalam perguruan tinggi, baik di Fakultas Hukum maupun Universitas Pajajaran, dan semoga kita semua dapat terus meneladani pemikiran beliau
dan semoga almarhum Prof. Mochtar mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ilmu dan warisan yang telah beliau tinggalkan menjadi cahaya penerang dan amal ibadah yang tidak pernah putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, untuk menghidupkan kembali jejak keteladanan beliau, marilah kita menyaksikan trailer film 12 Mile Guiding the Archipelago, sebuah karya penghormatan bagi sosok visioner yang menginspirasi perjuangan kedaulatan maritim Indonesia. Diperankan oleh para alumni Universitas Padjadjaran, inilah 12 Mile. Waktu sudah semakin mendesak. Profesor Mochtar Kusumaatmadja itu orang akademisi, memiliki gagasan besar. Jadi memperluas wilayah Indonesia. Karena kita tahu perjuangannya tuh secara hukum internasional susah. Pokoknya harus bisa. Kalau kamu sudah ditanam, sudah ada nisan tertuliskan namamu di atasnya, baru kamu boleh bilang tidak bisa. Pokoknya kamu pikirkan saja, bagaimana caranya agar lautan Jawa ini dijadikan laut pedalaman. Coba kamu cari hak kita untuk menguasai wilayah kita. Kenapa 12 mil? Kenapa tidak 17 mil? Kalau dulu kan Pulau Jawa 3 mil. Tapi sama Belanda dipisahkan kan? Hanya dikasih 3 mil tiap pulau itu. Kita berada di jalan yang benar, Mochtar. Di jalan yang benar? Saudara dihentikan dari segala jabatan di UNPAD. I affirm I'm alive, that I'm not alone. Biar Bapak aja. Lalu bagaimana? Sidang deadlock. We hope that the draft convention package could be adopted by consensus. Any objection? The conclusion is based on the recorded vote. I just do not think that Indonesia or its neighbors are going to deal with the baseline smoothly. Justru itu, kita harus meyakinkan dunia dulu tentang konsep negara kepulauan. Tapi kita juga butuh legitimasi internasional. Jangan sampai dianggap agresif. Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan kita mandek. Kak. Baik hadirin sekalian, kiranya tayangan tersebut menguatkan ikhtiar kita untuk meneladani pengabdian beliau. Dan sebagai wujud apresiasi dan juga penghormatan, Universitas Padjadjaran akan menyerahkan cindramata kepada perwakilan keluarga Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Cindramata akan diserahkan oleh Rektor Universitas Padjadjaran kepada perwakilan keluarga Profesor Armida Alisyahbana. Cindramata yang akan diserahkan berupa lukisan potret Profesor Mochtar Kusumaatmadja, tokoh visioner yang memberi inspirasi besar bagi perkembangan pemikiran hukum dan perjalanan Universitas Padjadjaran. Lukisan karya Roshid ini menjadi simbol semangat keilmuan, integritas, dan juga pengabdian yang kita junjung bersama. Bapak dan Ibu, boleh kita iringi dengan tepuk tangan untuk penyerahan cindramata dari Rektor Universitas Padjadjaran kepada Profesor Armida. Baik, terima kasih. Kami silakan Pak Rektor untuk dapat kembali ke tempat.
serta kami mohon kepada Profesor Armida untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif Kartasasmita dan juga Ibu Rektor yang ke-12 Universitas Padjadjaran, Ibu Prof. Rina Indiastuti, yang mewakili Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Acep Sumantri, serta yang mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu pimpinan Universitas Padjadjaran, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama keluarga besar Bapak Mokhtar Kusumaatmadja mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajaran atas terselenggaranya acara syukuran akademik berkenaan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia kepada almarhum Pak Mokhtar. Secara khusus kami juga atas nama keluarga ingin menyampaikan rasa syukur serta terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang telah mendukung pengajuan gelar pahlawan nasional sejak tahun 2022 yang lalu sampai dengan alhamdulillah diberikannya gelar pahlawan nasional tersebut oleh Bapak Presiden 10 November tahun yang lalu. Khususnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Gubernur Jawa Barat Bapak atau Kang Deddy Mulyadi beserta jajaran, serta juga Gubernur Jawa Barat yang terdahulu Kang Ridwan Kamil, Kang Emil, karena pada waktu beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pengajuan ini dimulai, serta khususnya kepada tim TP2GP ya, kalau tidak salah TP2GP Prof yang dipimpin oleh Prof Reza Dinaputra yang secara konsisten dan bekerja keras ya hampir 1 tahun 2022 yang lalu, serta lanjut juga ya tidak tanpa henti 2023, 2024 hanya memang pada waktu 2024 tidak ada penganugerahan gelar pahlawan nasional ya oleh pemerintah Republik Indonesia, tetapi kami tahu bahwa Prof Reza, tim serta pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dari kantor dinas sosial tidak henti-hentinya ya mengupayakan mengajukan ya memberikan tambahan informasi, dukungan, dokumen dan sebagainya ya, sehingga akhirnya alhamdulillah pengajuan gelar pahlawan nasional ini dapat terwujud. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor Prof Arif serta Prof Rina, juga khususnya Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dekan terdahulu Prof Sigit Suseno, serta tentu Dekan saat ini Kang Gusman ya, yang mendukung sepenuhnya usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional ini. Pada kesempatan ini tadi kami menyimak ya dengan seksama mulai dari tayangan video. Jadi kalau kami boleh menyampaikan, tayangan video itu adalah tayangan video 10 tahun yang lalu, 2015. Jadi pada waktu tahun 2015 pihak keluarga meluncurkan buku biografi setelah sekian lama katakanlah tertunda karena Pak Mokhtar pada waktu itu tidak setuju kalau dibuatkan buku biografi. Jadi lama sekali pihak keluarga harus meyakinkan beliau, jadi ini
biografi itu diperlukan sebagai, katakanlah, to put everything on record ya. Bukan untuk mengagungkan atau apapun, tapi to put everything on record karena tercecer di mana-mana. Jadi akhirnya beliau setuju dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Saya lupa berapa tahun, 4 atau 5 tahun ya, sampai terselesaikan. Juga di sela-sela beliau pada waktu itu sudah kesehatannya juga sudah sangat menurun ya. Dan jadi video tadi itu adalah video dari 10 tahun yang lalu. Ya, jadi kita bisa ya tentu saja masih sangat relevan, semua informasi dan sebagainya itu ya tentu masih sangat relevan. Dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih ya, kami istilahnya overwhelmed ya ke pihak keluarga bahwa begitu komprehensif pemahaman dan juga komitmen ya untuk meneruskan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang sudah dicetuskan oleh Prof. Mochtar sejak lama sekali dahulu, tidak hanya di bidang hukum tetapi bagaimana implementasinya di bidang-bidang lainnya untuk kepentingan Indonesia. Sehingga yang tadinya kami rencana ingin membacakan itu ketika gelar pahlawan itu diberikan, kalau boleh sedikit cerita sedikit ya, 10 November yang tahun yang lalu di Istana Negara. Jadi selain yang ditayangkan di depan, jadi ada SK Presiden dan sebagainya itu, juga ada semacam kutipan. Jadi alasan utama mengapa gelar pahlawan itu diberikan. Jadi pertimbangan utama oleh Dewan Tanda Gelar dan Kehormatan ya, yang intinya adalah yang tadi sudah disebutkan oleh semua pembicara terdahulu, yang intinya adalah perjuangan untuk menggolkan ya konsep negara kepulauan sampai akhirnya menjadi UNCLOS ya, yang dikukuhkan tahun 1982, sehingga secara formal konsep negara kepulauan itu dapat diakui secara internasional dan juga dapat diimplementasikan ya secara formal termasuk untuk Indonesia. Jadi kami tidak akan membacakan itu lagi karena itu yang menjadi landasan utama atau alasan utama ya diberikannya gelar pahlawan nasional tersebut. Kalau boleh kami hanya ingin menyampaikan 2 hal saja terkait dengan apa yang Pak Mochtar sempat sampaikan kepada kami sendiri beberapa tahun yang lalu ketika beliau masih bisa berkomunikasi. Jadi ada 2 hal. Jadi beliau itu menyampaikan begini. Pertama adalah yang terkait dengan wawasan Nusantara. Jadi ini semacam yang belum terpenuhi dari keinginan beliau, yaitu beliau mengatakan wawasan Nusantara itu tidak hanya dari segi aspek hukum, yuridis formal mengakui wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan ya, tanah dan air, tetapi juga pentingnya memadukan antara hukum dan pembangunan. Ya, jadi saya ingat betul. Jadi beliau menyampaikan hukum dan pembangunan. Jadi gagasan itu yang beliau merasakan ya pada waktu itu belum terwujud dan diharapkan bisa diwujudkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sehingga ketika kami melihat paparan ya dari para dekan itu sangat-sangat sangat sesuai ya dengan apa yang sebetulnya menjadi PR atau apa yang ingin sebetulnya diwujudkan oleh atau ingin apa yang Prof. Mochtar itu ingin suatu saat terwujud khususnya untuk Indonesia ya. Jadi hukum wawasan Nusantara, hukum dan pembangunan. Yang kedua adalah yang terkait dengan PIP Unpad, pola ilmiah pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Kami juga memahami bahwa itu dicetuskan ya ketika Pak Mochtar itu menjabat Rektor Unpad, dan pada saat itu juga ada tokoh besar Unpad yaitu almarhum Prof. Oto Sumarwoto ya. Beliau adalah salah satu penggagas atau pemikir ya khususnya untuk pembangunan berkelanjutan. Dan Bapak cerita ke saya, mungkin ini bahasanya bahasa yang tidak formal ya, karena
kita waktu itu bicara begitu secara informal, Bapak mengatakan begini. Jadi Bapak bilang pada waktu itu ya, pada waktu mungkin gagasan itu dicetuskan dengan Prof. Otto, Bapak bilang ke Prof. Otto, jadi Pak Otto tidak bisa begitu ya, bahwa kita itu ingin merealisasikan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, ataupun meinikan aspek lingkungan dalam pembangunan tanpa juga good governance, rule of law, dan implementasi dari rule of law lah, kira-kira seperti itu. Meskipun beliau almarhum menyampaikan kepada saya bahwa itu tidak bisa, ke Pak Otto ya, tidak bisa merealisasikan pembangunan berkelanjutan, apakah ingin dilakukan hanya istilah quote unquote ya, dengan pokrol bambu. Itu persis ya yang Bapak sampaikan, itu pokrol bambu. Pokrol bambu itu mungkin bagaimana itu? Jadi tanpa hukum gitu ya. Jadi istilahnya main hakim sendiri tanpa suatu landasan hukum, rule of law, dan diimplementasikan. Nah itu antara lain ya komunikasi yang beliau sampaikan langsung kepada saya pada waktu itu, ketika kita masih berbincang-bincang ya, satu sore begitu. Saya lupa eventnya apa, tapi antara lain saya ingat sekali bahwa beliau menyampaikan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu dua hal ya, yang dari Pak Mokhtar langsung yang menyampaikan bahwa beliau ingin sekali suatu saat terwujud bagaimana mewujudkan wawasan Nusantara di Indonesia, tetapi hukum dan pembangunan, bukan hukumnya sendiri, pembangunannya sendiri, tapi satu kesatuan ya, mengaktualisasikan hukum dan pembangunan. Dan kedua adalah khususnya untuk UNPAD, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, juga seperti itu, pembangunan berkelanjutan tetapi yang dilandasi oleh implementasi atau penegakan hukum. Saya rasa demikian Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apresiasi serta penghargaan, rasa syukur dan terima kasih dari kami keluarga Pak Mokhtar Kusumaatmadja yang tak terhingga sekali lagi, dan juga mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita bersama yang diawali oleh pemikiran Pak Mokhtar ini bisa direalisasikan oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Armida atas sambutan yang telah disampaikannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup rangkaian acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Profesor Imamul Hadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebagai pembulat rasa syukur kita atas anugerah pahlawan nasional dari Bapak kita, pendidik kita, dan toladan kita Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SLLM. Untuk yang bukan beragama Islam, mohon menyesuaikan. Izinkan kami berdoa menurut agama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Tunku ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tun ya Karim. Sungguhnya Engkau Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengasih hari pembalasan. Kepadamulah kami bergantung, padamulah kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan atas orang-orang yang Kau ridhoi, bukan jalan atas orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Tanku ya Karim. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu beban yang berat yang tidak sanggup kami memikulnya, dan janganlah Engkau uji kami dengan sesuatu yang tidak sanggup kami melaluinya. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami bersalah,
Maafkan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Agung, Ya Dzal Jalali wal Ikram, perkenankanlah rasa syukur kami atas anugerah pahlawan nasional kepada Profesor Dr. Mokhtar Kussumatmadja, putra bangsa yang telah mengabdi seumur hidupnya bagi pendidikan, hukum, dan kemajuan bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah anugerah ini sebagai pengingat bagi kami untuk terus mengikuti jejak beliau dalam membangun generasi muda Universitas Padjadjaran yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi negara. Ya Rabbana, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Bapak kami, guru kami, teladan kami, Profesor Mokhtar Kussumatmadja. Masukkanlah ia ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah amal ibadahnya diterima di sisi-Mu, dan berikanlah rahmat dan keberkahan kepada keluarga besar beliau. Ya Allah, berkatilah Universitas Padjadjaran agar terus menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang jujur dan cerdas. Lindungilah negeri ini dari segala bencana, berikanlah pemimpin yang adil, dan satukanlah hati kami dalam semangat persatuan. Ya Allah, Ya Rob, berkatilah syukur kami dan jadikanlah momentum ini untuk semakin mempererat silaturahmi kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin amin walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang doa kita panjatkan di pagi hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup rangkaian acara berikutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri dari kursinya masing-masing. Kita rapatkan barisan menuju tengah agar semuanya nampak dalam frame kamera. Kami silakan Bapak dan Ibu, bagi yang masih berada di barisan atas, kami silakan untuk dapat merapatkan barisan pula ke area depan. Bapak Ibu yang berada di sayap kanan dan kiri juga, kami silakan untuk dapat merapat ke area tengah agar semuanya nampak dalam frame kamera. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara syukuran akademik penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Mokhtar Kussumatmadja. Semoga keteladanan beliau senantiasa menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.